Hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, hukum Islam di Indonesia sebelum masa penjajahan. Pada saat Islam datang, secara perlahan-lahan ajaran Islam diterima oleh masyarakat dan menggeser ajaran agama Hindu-Buddha sebagai agama yang telah ada dan dianut masyarakat Indonesia sebelumnya. Ajaran Islam juga secara berangsur-angsur diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Islam ini bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu, melainkan juga diterapkan pula dalam masalah-masalah muamalah, munakahat, dan uqubat. Yang kedua, hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan. Pada masa Belanda, terkait mengenai keberlakuan hukum Islam di kalangan masyarakat Indonesia, pada zaman Belanda ini muncul berbagai teori, yang mana yang satu dengan yang lain sering tidak sesuai. Ada 3 macam teori, yaitu receptio in contextu, teori receptie, dan teori receptie contrario. Teori in contextu menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga berdasarkan pada teori ini, maka pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Teori ini kemudian ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snoeck-Okragne sebagai pencipta teori baru, yaitu teori receptie, yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum adat. Teori receptie ini berdasarkan dari keinginan Snoeck-Okragne mencegah orang-orang pribumi rakyat jajahan tidak terlalu kuat memegang ajaran agama Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang memegang kuat ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban barat. Oleh karena itu, ia memberikan saran kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia dengan berusaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, hampir tidak ada perubahan penting bagi kedudukan hukum Islam selama masa kolonial Jepang di tanah air. Tapi bagaimanapun juga, masa kolonial Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan. Hukum Islam di Indonesia masa setelah kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia merupakan titik balik bagi keperluan pemberlakuan hukum Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menerapkan agama Islam. Hukum nasional Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila. Nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama, harus dijunjung tinggi. Umat Islam dijamin kebebasannya dalam beribadah dan menjalankan aktivitas berdasarkan ajaran Islam melalui dari perkawinan hingga ekonomi syariah. Secara normatif dan yuridis, hukum Islam di Indonesia telah diterapkan oleh negara dan umat Islam. Perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional bebas pengaruh teori receptie, khususnya dalam rangkaian pengembangan pengadilan agama. Gagasan kompilasi hukum Islam atau yang disebut dengan KHI pertama kali diumumkan Menteri Agama era Orde Baru. Kompilasi hukum Islam menjadi peraturan material yang menjadi dasar penegakan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kodifikasi hukum Islam di Indonesia KHI memuat hukum perdata yang terdiri atas 3 buku. Masing-masing buku
Yang pertama tentang perkawinan, buku yang kedua tentang kewarisan, buku yang ketiga tentang perwakafan. Secara keseluruhan, kompilasi hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, yakni mulai pasal 1 sampai pasal 170. Kemudian hukum kewarisan yang dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Wasiat dimulai dari pasal 194 sampai pasal 209. Dan hibah yang paling sedikit hukum perwakafan yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 227 ditambah pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang masing-masing satu pasal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.